Semua orang bilang aku perempuan paling beruntung di kota ini. Ayahku memiliki perusahaan yang nilainya mencapai ratusan miliar. Rumahku berdiri megah di atas tanah yang bahkan lebih luas daripada kompleks perumahan biasa. Mobil berganti setiap beberapa bulan. Apapun yang kuinginkan hampir selalu bisa kubeli. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berhasil kubeli. Ketulusan. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian masih bisa percaya kalau seseorang mendekati kalian karena benar-benar menyayangi kalian, bukan karena mengincar harta? Aku sudah terlalu sering kecewa. Setiap kali ada pria yang terlihat perhatian, ujung-ujungnya mereka selalu mencari cara agar bisa dekat dengan ayahku. Mereka lebih hafal nilai saham perusahaan keluarga kami daripada tanggal ulang tahunku. Mereka lebih tertarik membicarakan proyek bisnis daripada bertanya bagaimana hariku berjalan. Kadang aku berpikir, mungkin memang beginilah hidup orang kaya. Semua orang tersenyum. Tapi tidak semua orang tulus. Namaku Alina. Usiaku 22 tahun. Sejak kecil aku hidup dengan semua kemewahan yang bahkan tidak pernah kuminta. Saat teman-temanku bermimpi memiliki kamar sendiri, aku justru tinggal di rumah yang kamar kosongnya lebih banyak daripada penghuninya. Rumah itu indah. Sangat indah. Namun semakin besar rumah itu, semakin jelas terasa betapa sepinya hidupku. Ibuku meninggal ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu hanya ada aku dan ayah. Ayah sangat menyayangiku. Aku tidak pernah meragukan itu. Hanya saja, cara ayah menunjukkan kasih sayang selalu sama. Beliau bekerja lebih keras. Kalau aku mendapat nilai bagus, beliau menghadiahiku sepeda baru. Saat aku lulus SMA, beliau memberiku mobil. Ketika aku diterima di universitas terbaik, beliau menghadiahiku apartemen. Semua orang iri. Tidak ada yang tahu sebenarnya aku hanya ingin makan malam bersama ayah tanpa ada telepon dari kantor yang terus berbunyi. Bahkan saat kami duduk semeja, pikirannya sering berada di ruang rapat. Ayah harus angkat telepon sebentar. Kalimat itu menjadi suara yang paling sering kudengar selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah marah. Aku tahu perusahaan sebesar itu tidak mungkin berjalan sendiri. Aku hanya belajar menerima bahwa menjadi anak pengusaha berarti harus berbagi orang tua dengan ribuan karyawan. Meski begitu, ayah selalu berusaha menjagaku. Beliau menunjuk sopir pribadi. Ada pengawal. Ada asisten rumah tangga. Ada sekretaris yang mengatur jadwalku. Semua orang memastikan aku aman. Ironisnya, tidak ada satupun yang bisa memastikan aku tidak merasa kesepian. Semakin dewasa, aku mulai mengenal dunia yang sebenarnya. Banyak orang datang dengan senyum yang terlihat sempurna. Ada yang mengirim bunga setiap minggu. Ada yang sengaja mengambil kelas yang sama denganku. Ada yang menawarkan bantuan untuk tugas kuliah. Ada pula yang pura-pura tidak tahu siapa aku. Padahal beberapa hari kemudian mereka mulai membicarakan perusahaan ayahku. Polanya selalu sama. Awalnya perhatian, lalu penasaran, kemudian perlahan menanyakan bisnis keluarga. Setelah itu mereka mulai menawarkan kerjasama, meminta modal, mengenalkan keluarganya kepada ayah, atau berharap bisa mendapat posisi penting di perusahaan. Aku lelah, bukan karena mereka datang, tapi karena mereka selalu pergi setelah sadar aku tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Pernah suatu hari aku sengaja mengajak seorang pria makan di warung sederhana. Wajahnya langsung berubah. Ia berkata sedang tidak enak badan dan buru-buru pulang. Malam harinya aku melihat foto media sosialnya sedang makan malam di restoran mahal bersama anak pengusaha lain. Saat itu aku hanya tersenyum kecil. Lalu mematikan ponsel. Rasanya seperti ada sesuatu yang perlahan mati di dalam diriku. Sejak hari itu aku berhenti berharap. Aku berhenti percaya pada semua perhatian. Aku mulai menjaga jarak dengan siapapun. Orang-orang menganggapku sombong. Padahal aku hanya terlalu sering terluka. Ayah beberapa kali mencoba mengenalkanku dengan anak-anak relasi bisnisnya. Dia anak baik, Lin. Iya, ya. Coba kenal dulu. Iya. Jawabanku selalu sama. Namun di dalam hati aku sudah tahu akhir ceritanya. Mereka tidak sedang mencari Alina. Mereka sedang mencari putri pemilik perusahaan Wijaya Group. Dan itu adalah dua orang yang berbeda. Suatu pagi aku datang ke kantor pusat lebih awal dari biasanya. Aku memang sesekali membantu divisi komunikasi perusahaan sebagai bagian dari persiapan setelah lulus kuliah. Gedung itu sudah sangat kukenal. Lantai marmer yang mengilap. Lobi tinggi dengan lampu kristal.
Para karyawan yang sibuk berjalan membawa map dan laptop. Semua tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Sampai mataku menangkap seseorang yang belum pernah kulihat. Seorang pria mengenakan seragam petugas kebersihan sedang mengepel lantai dekat pintu masuk. Gerakannya tenang, rapi, tanpa tergesa-gesa. Saat aku berjalan melewatinya, biasanya para karyawan akan langsung menoleh. Sebagian tersenyum, sebagian buru-buru memberi salam. Sebagian lagi bahkan menghentikan pekerjaannya hanya untuk menyapaku. Pria itu berbeda. Ia hanya menggeser embernya agar aku bisa lewat dengan nyaman. Tanpa menatap wajahku. Tanpa berusaha mencari perhatian. Tanpa basa-basi. Maaf, Mbak. Lantainya masih agak basah. Hanya itu. Lalu ia kembali bekerja. Entah kenapa, aku justru berhenti beberapa langkah setelah melewatinya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang memperlakukanku seperti orang biasa. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa pertemuan sederhana di pagi itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Sejak pagi itu, bayangan pria berseragam biru muda itu terus muncul di kepalaku. Padahal aku bahkan belum mengetahui namanya. Aku hanya ingat caranya berbicara yang singkat, sopan, lalu kembali bekerja seolah kehadiranku tidak memiliki arti apapun. Aneh. Biasanya aku justru merasa lega ketika seseorang tidak mengenaliku. Tapi kali ini berbeda. Aku malah penasaran. Siapa dia? Kenapa dia begitu biasa saja saat melihatku? Beberapa hari berikutnya aku sengaja datang lebih pagi. Aku sendiri tidak tahu alasan sebenarnya. Aku hanya mengatakan kepada sekretaris ayah kalau aku ingin lebih rajin belajar pekerjaan kantor. Padahal ada alasan lain yang tidak sanggup kucapkan. Aku ingin melihat pria itu lagi. Dan ternyata dia memang selalu datang lebih awal daripada sebagian besar karyawan. Saat aku memasuki lobi, ia sedang membersihkan kaca pintu masuk. Cahaya matahari pagi memantul di permukaan kaca yang baru saja ia lap. Ia bekerja sangat teliti. Bahkan ketika beberapa karyawan berlalu lalang, ia tidak tampak terganggu. Aku berjalan mendekat. Selamat pagi. Ia berhenti sejenak, menoleh, lalu menganggukkan kepala. Pagi, Mbak. Hanya itu. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada wajah gugup. Tidak ada usaha memperpanjang percakapan. Ia kembali mengelap kaca. Aku justru berdiri kikuk. Biasanya orang akan memanfaatkan kesempatan berbicara denganku selama mungkin. Pria ini malah seolah berharap percakapan kami segera selesai. Aku akhirnya tersenyum kecil. Namamu siapa? Ia meletakkan kain lap di ember. Arga. Baru bekerja di sini? Iya, Mbak. Baru minggu ini. Sudah betah? Alhamdulillah. Lagi-lagi singkat. Aku sampai kehabisan bahan pembicaraan. Oke, semangat. Ya. Terima kasih. Aku berjalan menuju lift sambil menggeleng pelan. Baru kali ini aku merasa menjadi orang yang terlalu banyak bicara. Di ruang kerja, pikiranku masih belum bisa fokus. Aku beberapa kali salah membaca laporan. Bahkan kopi yang biasanya langsung habis masih utuh di atas meja. Sahabatku, Nadine, yang juga bekerja di perusahaan ayah sebagai staf hubungan masyarakat, memperhatikanku sejak tadi. Kamu kenapa? Hah? Dari tadi melamun. Enggak. Bohong. Aku tertawa kecil. Kelihatan, ya. Iya. Biasanya kamu yang paling teliti. Aku menghela napas. Nat, menurutmu kalau ada orang yang sama sekali enggak tertarik sama aku, itu aneh enggak? Nadine mengangkat alis. Maksudnya? Ada karyawan baru. Laki-laki. Iya. Kamu suka? Aku langsung menggeleng. Enggak. Terus. Dia aneh. Nadine tertawa. Kalau enggak tertarik sama kamu malah dibilang aneh. Bukan begitu. Lalu? Biasanya orang minimal berusaha ngobrol. Dia enggak. Enggak. Ya bagus dong. Aku terdiam. Bagus? Kenapa justru aku merasa terganggu? Nadine tersenyum sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Mungkin dia memang profesional. Mungkin. Atau... Apa? Dia sudah punya pacar. Entah kenapa, kalimat itu membuat dadaku sedikit sesak.
Aku buru-buru menggeleng. Bukan urusanku. Iya. Terserah dia. Iya. Tapi tetap aneh. Nadine kembali tertawa. Kamu ini lucu. Aku ikut tertawa, meski di dalam hati aku tahu aku sedang menyangkal sesuatu. Siang harinya aku turun ke kantin perusahaan. Biasanya ruang makan itu langsung riuh ketika aku datang. Beberapa orang buru-buru berdiri. Sebagian mempersilakan aku duduk. Ada yang menawarkan makanan. Ada pula yang sengaja mencari tempat di meja yang sama. Hari itu aku sengaja mengambil nampan sendiri. Aku ingin makan seperti karyawan lainnya. Saat sedang mencari tempat duduk, mataku kembali menemukan Arga. Ia duduk sendirian di sudut ruangan. Menu makan siangnya sangat sederhana. Nasi, sayur bening, tempe, segelas air putih. Aku berjalan ke arahnya. Boleh duduk di sini? Arga langsung berdiri. Tentu, Mbak. Ia menggeser kursinya sedikit. Aku duduk tepat di depannya. Beberapa karyawan langsung menoleh ke arah kami. Suasana kantin mendadak terasa berbeda. Aku bisa merasakan banyak pasang mata memperhatikan. Kamu enggak keberatan? Enggak. Kok sendirian? Teman-teman saya beda jam istirahat. Oh. Aku kembali kehabisan topik. Arga makan dengan tenang. Tidak tampak gugup. Tidak juga berusaha mencari perhatian. Beberapa detik kemudian seorang supervisor datang tergesa-gesa. Pak Arga. Iya, Pak. Maaf, ada tumpahan kopi di lantai 3. Baik. Arga langsung berdiri. Ia bahkan belum menghabiskan makan siangnya. Aku spontan berkata, makan dulu saja. Arga menggeleng pelan. Kalau saya terlambat, orang lain yang terganggu. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa terasa sangat berbeda dibanding semua kata-kata manis yang pernah kudengar selama ini. Ia membawa nampannya ke tempat pengembalian. Lalu berjalan pergi sambil membawa peralatan kebersihannya. Tanpa sekalipun menoleh ke arahku. Aku memperhatikannya hingga sosoknya menghilang di balik pintu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang membuatku penasaran bukan karena apa yang ia katakan, melainkan karena apa yang tidak pernah ia coba tunjukkan. Hari-hari setelah makan siang itu berjalan seperti biasa. Setidaknya, bagi semua orang, tidak untukku. Aku mulai menyadari satu kebiasaan aneh yang kulakukan tanpa sadar. Setiap kali tiba di kantor, mataku selalu mencari sosok Arga lebih dulu. Kalau ia sedang membersihkan lobi, entah kenapa langkahku terasa lebih ringan. Kalau ia sedang bertugas di lantai lain, aku malah merasa ada yang kurang. Aku berkali-kali memarahi diriku sendiri. Alina, kamu ini kenapa? Dia hanya petugas kebersihan. Kalian bahkan belum benar-benar saling mengenal. Tapi semakin keras aku mencoba mengabaikannya, semakin sering kami bertemu dalam situasi yang tidak direncanakan. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, aku masih berada di ruang kerja karena harus menyelesaikan laporan untuk rapat ayah esok pagi. Jam menunjukkan hampir pukul 7 malam. Perutku mulai lapar. Aku keluar dari ruangan untuk membeli kopi di mesin otomatis yang berada di ujung koridor. Koridor itu sudah sepi. Hanya terdengar suara pel lantai yang bergesekan pelan. Saat aku mendekat, ternyata Arga sedang membersihkan lorong. Ia berhenti ketika melihatku. Mbak, hati-hati. Lantainya masih basah. Aku tersenyum. Terima kasih. Aku membeli kopi. Saat hendak kembali, tanpa sengaja gelas kertas di tanganku tersenggol map yang kubawa. Bro, kopi panas tumpah ke lantai. Ya ampun. Aku spontan jongkok mengambil gelas yang jatuh. Belum sempat aku membersihkannya, Arga sudah datang membawa kain pel. Biar saya saja. Enggak, ini salahku. Tidak apa-apa. Aku ikut mengambil tisu dari tas. Namun Arga menghentikan tanganku dengan sopan. Kalau Mbak membersihkan sekarang, nanti sepatu Mbak malah kena cairan licin. Aku enggak apa-apa. Saya yang bertugas di sini. Nada bicaranya tetap tenang. Tidak terdengar merendahkan. Tidak pula berusaha mengambil hati. Ia hanya menjalankan pekerjaannya. Aku akhirnya mundur selangkah. Maaf ya. Namanya juga tidak sengaja. Beberapa menit kemudian lantai kembali bersih. Aku melihat lengan seragamnya basah karena kopi. Seragamu kotor.
Nanti dicuci. Aku ganti saja. Arga langsung menggeleng. Enggak usah. Tapi kan gara-gara aku. Saya dibayar untuk bekerja, Mbak. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena isinya, melainkan cara ia mengatakannya. Tidak ada sedikit pun nada berharap aku akan memberinya uang. Seolah harga dirinya jauh lebih besar daripada nilai seragam yang dikenakannya. Aku membuka dompet. Setidaknya terima ini buat beli seragam baru. Belum sempat uang itu keluar, Arga mundur satu langkah. Maaf. Aku cuma mau mengganti. Saya mengerti. Lalu? Tapi saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena kesalahan kecil seperti ini bukan alasan untuk menerima uang. Aku menatap wajahnya. Tatapannya tetap tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa minder. Tidak pula rasa serakah. Ia hanya ingin mempertahankan harga dirinya. Aku perlahan memasukkan kembali dompetku. Maaf kalau aku menyinggung. Bukan begitu. Lalu? Saya hanya ingin pulang membawa hasil kerja saya sendiri. Setelah mengatakan itu, ia kembali mengepel lantai yang sebenarnya sudah bersih. Aku berdiri cukup lama. Rasanya ada sesuatu yang menghangat di dalam dada. Sudah lama sekali aku tidak bertemu orang yang berani berkata, tidak, kepadaku. Keesokan paginya, gosip mulai beredar. Aku baru saja keluar dari ruang rapat ketika tanpa sengaja mendengar dua karyawan sedang berbicara di pantry. Itu benar enggak sih? Yang mana? Katanya Bu Alina sempat ngobrol lama sama petugas kebersihan baru. Iya, aku lihat sendiri di CCTV lorong. Mungkin cuma kasihan. Atau jangan-jangan? Mereka langsung terdiam ketika melihatku berdiri di belakang. Wajah keduanya pucat. Maaf, Bu. Aku hanya tersenyum tipis. Enggak apa-apa. Lalu aku berjalan pergi. Namun langkahku terasa semakin berat. Ternyata hanya berbicara beberapa menit saja sudah cukup membuat orang berasumsi macam-macam. Menjelang siang, sekretaris ayah mengetuk pintu ruanganku. Bu Alina. Iya. Pak Surya ingin bertemu sekarang. Aku mengangguk. Begitu masuk ke ruang kerja ayah, beliau langsung mempersilakanku duduk. Ayah dengar kamu sering keliling kantor akhir-akhir ini. Iya. Bagus. Beliau tersenyum. Tapi ayah juga dengar ada beberapa gosip. Aku menunduk pelan. Maaf. Ayah bukan marah. Lalu? Ayah cuma ingin kamu hati-hati. Hati-hati soal apa? Semakin besar perusahaan, semakin banyak orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Aku mengangguk pelan. Kalimat itu sebenarnya sudah sangat sering kudengar. Namun kali ini rasanya berbeda. Entah kenapa wajah Arga muncul di pikiranku. Ayah melanjutkan. Bukan semua orang jahat. Aku tahu. Tapi jangan terlalu cepat percaya. Aku tersenyum kecil. Iya, ya. Aku tidak menceritakan apapun tentang Arga. Karena sebenarnya, aku sendiri belum tahu harus percaya pada siapa. Yang ku tahu hanya satu. Semakin banyak orang menyuruhku menjauh darinya, semakin besar keinginanku untuk mengenalnya lebih dalam. Gosip di kantor ternyata tidak berhenti sampai di situ. Justru semakin hari semakin banyak versi yang beredar. Ada yang bilang aku sedang menjalin hubungan dengan petugas kebersihan baru. Ada yang bilang Arga sengaja mendekatiku demi mendapat perhatian ayah. Yang paling menyakitkan, ada juga yang mengatakan semua itu hanya sandiwara agar Arga cepat naik jabatan. Padahal, kalau mereka benar-benar melihat bagaimana Arga memperlakukanku, mereka pasti tahu tuduhan itu tidak masuk akal. Karena justru akulah yang lebih sering mencari alasan untuk bertemu dengannya. 2 hari kemudian perusahaan mengadakan rapat besar dengan beberapa investor. Ayah terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Semua divisi mondar-mandir membawa dokumen. Suasana kantor terasa tegang. Aku sedang berjalan menuju ruang rapat ketika melihat sebuah dompet kulit hitam tergeletak di dekat lift khusus direksi. Dompet itu tampak mahal. Sebelum sempat kuambil, Arga sudah lebih dulu menemukannya. Ia membungkuk, mengambil dompet itu, lalu melihat kartu identitas yang ada di dalamnya. Itu punya Pak Adrian. Gumamnya pelan. Pak Adrian adalah salah satu komisaris perusahaan.
Orang yang dikenal sangat disiplin dan sering membawa dokumen penting kemana-mana. Aku berdiri beberapa meter dari sana tanpa memanggilnya. Entah kenapa aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Arga. Ia membuka dompet hanya sekilas untuk memastikan identitas pemiliknya. Di dalamnya tampak uang tunai yang jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi beberapa kartu akses khusus perusahaan. Arga langsung menutup kembali dompet itu. Tanpa menghitung isinya. Tanpa memasukkan apapun ke sakunya. Ia berjalan cepat menuju ruang sekretariat direksi. Ada dompet milik Pak Adrian tertinggal. Sekretaris menerima dompet itu. Wah, kami dari tadi mencarinya. Tolong sampaikan langsung ke beliau. Tentu. Arga hanya mengangguk. Lalu kembali membawa ember dan alat pelnya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku masih berdiri memandanginya. Kalau berada di posisi orang lain, mungkin mereka akan membuka dompet itu lebih lama. Minimal menghitung isi uangnya. Tapi Arga bahkan tidak tampak tertarik. Sore harinya kantor mendadak ramai. Pak Adrian datang sendiri ke ruang kerja ayah sambil membawa dompet itu. Tak lama kemudian ayah memanggil beberapa orang, termasuk aku. Ini orangnya? Tanya ayah sambil melihat Arga yang berdiri tenang di depan meja. Iya, Pak, jawab sekretaris. Dia yang menemukan dompet Bapak. Pak Adrian tersenyum lebar. Isinya lengkap. Beliau membuka dompet itu. Uang tunai, kartu, bahkan flash disk kecil yang ternyata berisi dokumen kerjasama bernilai miliaran rupiah. Kalau flash disk ini hilang, perusahaan bisa rugi besar. Aku melihat ayah mengangguk pelan. Terima kasih, Nak. Arga menundukkan kepala. Sama-sama, Pak. Pak Adrian mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Ini sedikit tanda terima kasih. Arga langsung mengangkat kedua tangannya pelan. Maaf, Pak. Ambillah. Saya tidak bisa. Pak Adrian tersenyum. Isinya bukan banyak. Berapapun jumlahnya, saya tetap tidak bisa menerimanya. Ruangan mendadak sunyi. Aku memperhatikan wajah ayah. Beliau tampak sedikit terkejut. Kamu yakin? Tanya ayah. Iya, Pak. Kenapa? Arga menarik napas pelan. Mengembalikan barang milik orang lain itu kewajiban. Kalau saya menerima uang karena melakukan kewajiban, nanti saya takut hati saya berubah. Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Pak Adrian masih mencoba membujuk. Anggap saja hadiah. Arga tersenyum tipis. Kalau Bapak ingin membalas, cukup doakan saya dan keluarga sehat. Tidak ada nada dibuat-buat. Tidak terdengar ingin dipuji. Ia mengatakannya dengan sangat sederhana. Ayah akhirnya berkata pelan. Kalau begitu, saya hormati keputusanmu. Terima kasih, Pak. Arga berpamitan. Lalu keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Pak Adrian langsung menggeleng pelan. Sudah lama saya tidak bertemu anak muda seperti dia. Ayah hanya diam. Aku bisa melihat beliau sedang memikirkan sesuatu. Sementara aku justru semakin sulit mengalihkan pikiranku dari Arga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus mengingat satu kalimatnya. Mengembalikan barang milik orang lain itu kewajiban. Sederhana, tetapi terasa sangat berat. Aku mulai bertanya-tanya, kehidupan seperti apa yang membentuk seseorang hingga memiliki prinsip sekuat itu? Keesokan harinya aku sengaja menunggunya selesai bekerja. Saat jam pulang tiba, kulihat Arga keluar dari gedung sambil membawa tas ransel yang tampak sudah cukup lama dipakai. Aku mempercepat langkah. Arga. Ia berhenti. Menoleh. Oh, Mbak Alina. Aku mau mengucapkan selamat. Selamat. Karena sudah mengembalikan dompet kemarin. Itu hal biasa. Buatku enggak. Ia tersenyum kecil. Lingkungan saya mengajarkan begitu. Aku memberanikan diri bertanya. Boleh aku traktir makan malam? Senyumnya perlahan menghilang. Beberapa detik ia hanya terdiam. Lalu menggeleng pelan. Maaf. Aku mencoba tersenyum. Kalau hari ini nggak bisa, besok juga nggak apa-apa. Bukan soal waktunya. Lalu? Saya rasa sebaiknya jangan. Kenapa? Arga menatapku beberapa saat. Tatapannya tetap tenang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seolah ada luka lama yang sedang ia tahan agar tidak kembali terbuka.
Ada jarak yang sebaiknya tetap dijaga, Mbak. Setelah mengatakan itu, ia menundukkan kepala dengan sopan. Lalu berjalan meninggalkanku seorang diri di pelataran kantor. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya berdiri memandang punggungnya yang semakin jauh. Dan untuk pertama kalinya, penolakan itu tidak melukai harga diriku. Justru membuat rasa penasaranku tumbuh jauh lebih dalam. Aku pulang malam itu dengan kepala yang penuh pertanyaan. Ada jarak yang sebaiknya tetap dijaga. Kalimat itu terus berputar di pikiranku. Kalau pria lain, mungkin mereka akan memanfaatkan kesempatan itu. Mereka pasti dengan senang hati menerima ajakan makan malam dariku. Bahkan mungkin sejak awal mereka sudah membayangkan bagaimana rasanya dekat dengan putri pemilik perusahaan. Tapi Arga, dia justru memilih pergi. Aneh. Semakin dia menjauh, semakin aku ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku sengaja datang ke kantor lebih pagi lagi. Aku berharap bisa bertemu Arga sebelum aktivitas kantor dimulai. Namun pagi itu lobi sudah bersih. Tidak ada ember. Tidak ada alat pel. Tidak ada sosok yang kucari. Entah kenapa aku merasa kecewa. Aku baru hendak masuk ke lift ketika mendengar suara petugas keamanan. Mas Arga sudah di belakang. Bu, lagi bantu bersihin gudang arsip. Aku hanya mengangguk pelan. Padahal dalam hati aku merasa lega. Setidaknya dia masuk kerja. Siang harinya aku kembali bertemu dengannya di halaman belakang gedung. Seragamnya dipenuhi debu. Keringat membasahi dahinya. Ia sedang mengangkat beberapa kardus arsip lama seorang diri. Aku spontan menghampiri. Berat. Arga menoleh. Masih sanggup. Aku bantu. Jangan. Kenapa? Tangan Mbak nanti kotor. Aku tertawa kecil. Memangnya kalau kotor kenapa? Biar saya saja. Tanpa banyak bicara, ia kembali mengangkat kardus itu. Aku tetap berdiri di sampingnya. Sejak kapan kerja di sini? Baru beberapa minggu. Sebelumnya, pernah kerja di beberapa tempat. Sering pindah. Iya. Kenapa? Ia terdiam cukup lama. Kondisinya memang begitu. Jawaban itu terasa menggantung. Aku bisa merasakan ia sengaja tidak ingin membahas masa lalunya. Aku pun memilih tidak memaksa. Beberapa menit kemudian, seorang karyawan bagian logistik datang tergesa-gesa. Mas Arga, biar saya bantu. Enggak usah, Mas. Ini berat. Masih kuat. Karyawan itu tertawa. Mas ini memang keras kepala. Arga hanya tersenyum tipis. Aku memperhatikan semua itu dari dekat. Tidak ada sedikit pun sikap ingin dikasihani. Tidak ada keluhan. Padahal pekerjaannya jauh lebih berat dibanding kebanyakan orang di gedung ini. Sore harinya, aku tanpa sengaja melewati ruang istirahat karyawan. Pintu ruangan terbuka sedikit. Aku mendengar beberapa suara. Mas Arga. Iya. Kenapa sih Mas selalu nolak kalau diajak ngobrol sama Bu Alina? Aku spontan berhenti melangkah. Enggak ada apa-apa. Ah, masa enggak ada? Kalau saya jadi Mas, saya MAH langsung dekat. Siapa tahu nanti hidup berubah. Terdengar suara tawa. Lalu suara Arga yang tenang menjawab. Hidup saya jangan berubah karena belas kasihan orang. Ruangan langsung hening. Seseorang kembali berkata. Tapi beliau kan baik. Saya tahu. Terus. Justru karena beliau baik, saya nggak mau bikin beliau jadi bahan omongan. Aku mematung. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku mengira Arga menjauh karena tidak menyukaiku. Ternyata, dia sedang berusaha melindungiku. Apa Mas enggak tertarik sama sekali? Suara itu kembali terdengar. Arga menjawab pelan. Bukan semua hal yang kita inginkan harus kita dekati. Kalimat itu membuatku menahan napas. Aku buru-buru pergi sebelum mereka menyadari keberadaanku. Sepanjang perjalanan menuju ruang kerja, langkahku terasa jauh lebih berat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang memikirkan nama baikku sebelum memikirkan dirinya sendiri. Malam itu aku kembali makan malam bersama ayah. Sudah lama kami tidak duduk berdua tanpa tamu bisnis. Ayah senang kamu makin sering ke kantor. Aku tersenyum. Aku juga mulai banyak belajar. Ayah mengangguk. Tapi ada satu hal yang ingin ayah bicarakan. Aku menghentikan sendokku.
Soal apa? Soal Arga. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ayah memperhatikan dia. Aku mencoba bersikap biasa. Terus, orangnya kelihatannya jujur. Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi, aku tahu pasti akan ada kata itu. Tapi apa? Yah. Menjadi orang jujur saja kadang belum cukup. Maksud ayah? Ayah belum tahu siapa dia sebenarnya. Aku terdiam. Ayah sudah minta bagian HR memeriksa data karyawannya. Aku mengangkat wajah. Kenapa? Karena ayah bertanggung jawab atas keamanan perusahaan. Itu wajar. Iya. Tapi ayah juga ingin memastikan tidak ada orang yang memanfaatkan kedekatan dengan keluarga kita. Aku menarik napas panjang. Entah kenapa, aku merasa tidak nyaman. Bukan karena ayah salah. Sebagai pemilik perusahaan, beliau memang berhak memastikan siapa saja yang bekerja di bawahnya. Namun, ada firasat aneh yang mulai menggangguku. Seolah-olah masa lalu Arga menyimpan sesuatu yang selama ini sengaja ia sembunyikan. Dan aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, sebuah berkas tipis di meja bagian HR akan membuka luka lama yang selama bertahun-tahun berusaha ia kubur. Selama 2 hari berikutnya, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Bukan pada Arga, melainkan pada orang-orang di sekitarnya. Setiap kali Arga lewat di lorong kantor, beberapa karyawan saling berbisik. Ada yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ada pula yang sengaja berhenti berbicara saat ia mendekat. Arga sendiri tampak tidak peduli. Ia tetap datang paling pagi. Tetap menyapu halaman. Tetap membersihkan ruang rapat sebelum digunakan. Tetap pulang paling akhir setelah memastikan semua lantai bersih. Seolah gosip itu bukan tentang dirinya. Namun aku tidak bisa setenang itu. Ucapan ayah mengenai pemeriksaan data karyawan terus mengganggu pikiranku. Aku beberapa kali ingin bertanya langsung kepada Arga. Tetapi setiap kali kami berpapasan, keberanianku selalu hilang. Sore itu hujan turun sangat deras. Sebagian besar karyawan memilih menunggu reda di lobi. Aku berdiri di dekat jendela sambil memandangi halaman kantor yang mulai dipenuhi genangan air. Kulihat Arga mengenakan jas hujan tipis. Bukannya berteduh, ia justru keluar membawa sapu panjang. Ia membuka saluran air yang tersumbat dedaunan agar halaman tidak kebanjiran. Air hujan langsung mengalir deras. Celana seragamnya basah sampai lutut. Aku segera mengambil payung. Tanpa berpikir panjang aku menghampirinya. Arga. Ia menoleh. Mbak, kenapa keluar? Hujannya deras. Aku membuka payung di atas kepala kami. Kamu bisa sakit. Arga justru memundurkan tubuhnya sedikit hingga kembali terkena hujan. Payungnya dipakai Mbak saja. Aku nggak apa-apa. Tapi Mbak bisa kehujanan. Aku menghela napas. Kamu juga. Ia tersenyum tipis. Kalau saya sakit, paling tinggal minum obat. Kalau Mbak sakit, satu gedung bisa panik. Aku spontan tertawa. Kamu selalu begitu. Begitu bagaimana? Selalu memikirkan orang lain. Arga tidak menjawab. Ia kembali membersihkan saluran air. Aku tetap berdiri di sampingnya sambil memegang payung. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu tanpa melihat ke arahku, Arga berkata pelan. Mbak Alina. Iya. Mulai besok, sebaiknya Mbak jangan sering menemui saya lagi. Aku terdiam. Kenapa? Karena pembicaraan orang sudah mulai kelewatan. Aku nggak peduli. Tapi saya peduli. Aku bisa jelaskan. Mau dijelaskan seperti apapun, orang akan tetap membuat cerita sendiri. Aku menggigit bibir bawah. Jadi, kamu benar-benar ingin menghindariku. Arga menarik napas panjang. Saya ingin menjaga pekerjaan saya. Itu saja. Ia diam. Aku menunggu. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Dan saya juga ingin menjaga nama baik Mbak. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Hujan masih turun. Namun entah kenapa mataku justru terasa lebih panas. Aku tidak mampu menjawab apapun. Arga menundukkan kepala sebentar. Lalu kembali bekerja seperti biasa. Seakan percakapan itu tidak pernah terjadi. Malam harinya aku tidak bisa memejamkan mata. Aku membuka laptop.
Entah mengapa aku teringat ucapan ayah tentang bagian HR. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Arga. Namun aku juga merasa bersalah. Bukankah itu sama saja dengan mencampuri kehidupan pribadinya? Aku menutup laptop lagi. Tidak. Kalau Arga memang ingin bercerita, biarlah nanti keluar dari mulutnya sendiri. Aku tidak ingin menjadi orang yang mengorek luka orang lain. Keesokan paginya, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Ayah sedang menghadiri rapat dengan beberapa mitra baru. Aku diminta membantu menyiapkan beberapa dokumen presentasi. Saat sedang menuju ruang arsip, aku melihat Nadine berdiri di dekat mesin fotokopi bersama seorang pria dari divisi administrasi. Mereka langsung menghentikan pembicaraan ketika melihatku. Lin. Kalian lagi bahas apa? Enggak kok. Nadine tersenyum terlalu cepat. Hanya urusan kerja. Aku mengangguk. Namun saat hendak pergi, tanpa sengaja aku melihat selembar berkas yang berada di atas meja. Di pojok kanan atas tertulis jelas. Data karyawan. Nama, Arga Pratama. Sebelum sempat kubaca lebih jauh, pria dari administrasi buru-buru menutup map itu. Maaf, Bu. Ini dokumen internal. Tidak apa-apa. Aku tersenyum lalu berjalan pergi. Tetapi langkahku melambat. Kenapa berkas Arga berada di tangan Nadine? Bukankah proses pemeriksaan data hanya dilakukan oleh HR dan manajemen? Perasaan tidak enak mulai muncul. Sementara itu, aku sama sekali tidak menyadari. Di balik senyum ramah Nadine, ada rencana yang perlahan sedang disusun. Dan rencana itu bukan hanya akan menghancurkan nama Arga, tetapi juga menguji siapa yang benar-benar layak untuk kupercaya. Sejak melihat map bertuliskan nama Arga di tangan Nadine, pikiranku tidak lagi tenang. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri kalau mungkin itu memang bagian dari pekerjaannya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Tapi setiap kali mengingat cara pria dari administrasi buru-buru menutup map itu, firasat buruku justru semakin kuat. Sore itu ayah mengadakan rapat penting dengan calon investor dari luar negeri. Seluruh lantai direksi dijaga lebih ketat dari biasanya. Semua dokumen proyek disiapkan sejak pagi. Aku ikut membantu memastikan presentasi berjalan lancar. Sekitar 1 jam sebelum rapat dimulai, suasana kantor tiba-tiba berubah panik. Paket dokumen proyek hilang. Suara sekretaris ayah terdengar memenuhi lorong. Beberapa staf langsung berlarian. Sudah dicari di ruang rapat. Sudah. Di ruang arsip. Enggak ada. Ayah keluar dari ruangannya. Apa yang terjadi? Pak Budi, kepala administrasi, terlihat pucat. Pak, map proyek ekspansi tidak ada. Waktu terakhir terlihat 30 menit lalu. Ayah langsung memberi instruksi. Tutup semua akses keluar gedung sementara. Seluruh karyawan saling berpandangan. Aku ikut membantu mencari. Ruang rapat, ruang fotokopi, ruang arsip. Tidak ada. Semakin lama suasana semakin mencekam. Dokumen itu bukan sembarang berkas. Di dalamnya terdapat rancangan investasi bernilai ratusan miliar rupiah. Kalau sampai bocor, perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Tak lama kemudian, petugas keamanan datang bersama Arga. Pak, ada apa? Tanya ayah. Petugas keamanan menyerahkan sebuah map bening. Kami menemukan ini di ruang penyimpanan alat kebersihan. Dadaku langsung berdegup. Itu map proyek yang sedang dicari. Semua orang menarik napas bersamaan. Pak Budi membuka map itu. Isinya masih lengkap. Namun sebelum semua orang merasa lega, seorang staf tiba-tiba berkata, "Kenapa bisa ada di ruang alat kebersihan?" Ruangan kembali sunyi. Beberapa pasang mata perlahan beralih kepada Arga. Aku bisa merasakan perubahan suasana dalam hitungan detik. Tatapan penasaran berubah menjadi tatapan curiga. Salah satu supervisor berkata pelan, "Yang paling sering masuk ruangan itu memang petugas kebersihan." Aku langsung menoleh. "Maksud Bapak apa?" "Enggak, saya cuma menyampaikan fakta." Ayah masih diam. Beliau belum mengambil kesimpulan. Namun wajahnya terlihat jauh lebih serius. Pak Budi kembali bertanya, "Mas Arga?" "Iya, Pak. Hari ini Anda masuk ke ruang penyimpanan." "Iya." "Kenapa?" "Menaruh alat pel setelah membersihkan lantai."
Apa Anda melihat map ini? Tidak. Yakin. Arga menatap map itu beberapa detik. Saya baru melihatnya sekarang. Beberapa orang mulai saling berbisik. Jangan-jangan. Masa iya? Aku mengepalkan tangan. Jangan asal menuduh. Semua langsung menoleh kepadaku. Aku melangkah mendekati ayah. Kalau memang mau mencari siapa pelakunya, cari berdasarkan bukti. Ayah mengangguk pelan. Benar. Beliau memandang seluruh ruangan. Tidak ada yang boleh menuduh siapapun tanpa bukti. Aku sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. 1 jam kemudian, kepala keamanan datang lagi. Wajahnya terlihat jauh lebih tegang. Pak, ada apa lagi? Kami menemukan flash disk perusahaan. Di mana? Di dalam loker Mas Arga. Ruangan mendadak membeku. Aku langsung menoleh ke arah Arga. Ia tampak sama terkejutnya denganku. Apa? Gumamnya pelan. Petugas keamanan mengeluarkan sebuah flash disk hitam dari kantong plastik transparan. Itu ditemukan saat pemeriksaan. Pak Budi langsung berkata, flash disk itu berisi salinan dokumen proyek. Aku menggeleng. Enggak mungkin. Semua orang mulai berbicara bersamaan. Saya sudah bilang. Ternyata benar. Pantas saja. Suara-suara itu membuat kepalaku berdenging. Aku memandang Arga. Ia tidak membela diri. Ia juga tidak marah. Ia hanya menatap flash disk itu dengan wajah bingung. Itu bukan milik saya. Ucapannya pelan, namun terdengar sangat jelas. Petugas keamanan kembali berkata, tapi kami menemukannya di loker Anda. Arga menggeleng. Saya tidak pernah melihat benda itu. Aku maju 1 langkah. Ayah. Beliau mengangkat tangan pelan, memintaku diam. Wajah ayah sulit ditebak. Sebagai seorang ayah, beliau tahu aku mempercayai Arga. Sebagai pemilik perusahaan, beliau juga harus melindungi perusahaan. Beliau menatap Arga cukup lama, lalu berkata dengan suara tenang, Mas Arga. Iya, Pak. Mulai hari ini, untuk sementara Anda dibebas tugaskan sampai penyelidikan selesai. Aku langsung menoleh. Ya. Ayah tidak menjawab. Arga hanya menundukkan kepala. Baik, Pak. Tidak ada bantahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Ia hanya melepas kartu aksesnya. Lalu meletakkannya perlahan di atas meja. Sebelum berbalik pergi, mata kami sempat bertemu. Tatapannya tidak memohon agar aku membelanya. Tatapannya justru seolah berkata, percayalah padaku. Dan saat pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, aku membuat satu keputusan. Kalau semua orang memilih mencurigainya, aku akan menjadi orang pertama yang membuktikan bahwa Arga sedang dijebak. Malam itu aku tidak langsung pulang. Gedung kantor yang biasanya masih ramai hingga malam kini terasa begitu sunyi. Lampu-lampu di beberapa lantai sudah dimatikan. Hanya ruang keamanan, ruang server, dan beberapa ruangan direksi yang masih menyala. Aku berdiri cukup lama di depan loker Arga yang sudah diberi garis pembatas. Petugas keamanan melarang siapapun menyentuhnya sampai pemeriksaan selesai. Namun ada satu hal yang terus menggangguku. Kalau Arga benar-benar ingin mencuri data perusahaan, kenapa flash disk itu justru disimpan di lokernya sendiri? Bukankah itu terlalu bodoh? Arga bukan orang ceroboh. Aku pernah melihat sendiri bagaimana ia mengembalikan dompet komisaris tanpa mengambil selembar uang pun. Orang seperti itu tidak mungkin tiba-tiba berubah menjadi pencuri. Semakin kupikirkan, semakin semuanya terasa tidak masuk akal. Keesokan paginya aku datang lebih awal daripada biasanya. Aku langsung menuju ruang keamanan. Pak Rudi. Iya, Bu Alina. Saya ingin melihat rekaman CCTV. Pak Rudi tampak ragu. Itu harus izin Pak Surya. Saya sudah bicara dengan ayah tadi pagi. Sebenarnya aku belum bicara. Aku hanya tahu, kalau menunggu izin resmi, mungkin rekaman penting sudah terhapus. Pak Rudi akhirnya mengangguk. Beberapa menit kemudian kami berada di ruang monitoring. Puluhan layar memenuhi dinding. Aku meminta rekaman dari lorong tempat ruang penyimpanan alat kebersihan berada. Jam demi jam kami percepat. Pukul 9, 10, 11. Tidak ada yang mencurigakan.
Sampai akhirnya berhenti. Aku menunjuk layar. Seorang pria memakai topi dan masker terlihat berjalan menuju loker karyawan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun gerak-geriknya seperti seseorang yang tidak ingin dikenali. Apa bisa diperbesar? Pak Rudi mengangguk. Gambar diperbesar. Pria itu membuka salah satu loker. Hanya beberapa detik. Lalu menutupnya kembali. Setelah itu ia pergi. Siapa dia? Pak Rudi menggeleng. Sudut kameranya kurang pas. Aku memperhatikan tubuh pria itu. Cara jalannya, posturnya, tangannya. Semuanya terasa familiar. Tapi aku belum bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Saat sedang memutar rekaman berikutnya, mataku menangkap sesuatu yang membuatku langsung menegakkan badan. Tunggu. Aku menunjuk sudut kanan layar. Itu siapa? Pak Rudi memperbesar gambar. Di kejauhan tampak seorang perempuan berjalan melewati lorong beberapa menit sebelum pria bertopi muncul. Perempuan itu membawa map biru. Rambut panjang. Sepatu hak tinggi berwarna krem. Tas kulit coklat. Aku langsung mengenalinya. Nadine. Kenapa Nadine ada di lantai ini? Gumamku pelan. Padahal divisi hubungan masyarakat berada di gedung sebelah. Tidak ada alasan baginya berada di area loker petugas kebersihan. Pak Rudi ikut mengernyit. Benar juga. Aku mulai merasakan sesuatu. Bukan. Aku belum punya bukti. Tapi firasatku semakin kuat. Aku keluar dari ruang keamanan dan langsung mencari Nadine. Ia sedang duduk di pantry sambil minum kopi. Begitu melihatku, ia tersenyum seperti biasa. Lin, kamu kelihatan capek. Aku menarik kursi di depannya. Kamu kemarin ke lantai 7. Wajahnya hanya berubah sepersekian detik. Lalu kembali normal. Lantai 7. Iya. Buat apa? Itu yang aku tanya. Nadine tertawa kecil. Mungkin lewat saja. Lewat. Iya. Padahal ruang kerjamu di gedung sebelah. Ia mulai terlihat tidak nyaman. Aku lupa. Lupa? Iya. Aku menatap matanya. Nat, kamu kenal Arga? Enggak. Yakin? Kenapa sih kamu nanya begitu? Karena CCTV menunjukkan kamu ada di dekat area loker Arga. Tangannya yang memegang cangkir tampak sedikit gemetar. Namun ia masih berusaha tersenyum. CCTV? Iya. Mungkin kebetulan. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus menatapnya. Beberapa detik kemudian Nadine berdiri. Aku ada rapat. Lalu ia berjalan cepat meninggalkanku. Biasanya Nadine tidak pernah mengakhiri percakapan seperti itu. Hari ini, ia bahkan tidak berani menatap mataku. Sore harinya ayah memanggilku ke ruang kerja. Beliau sedang membaca laporan hasil pemeriksaan awal. Ayah sudah lihat rekaman CCTV. Aku langsung duduk. Gimana? Belum cukup kuat. Tapi ada orang masuk ke area loker. Iya. Berarti Arga bisa saja dijebak. Ayah mengangguk pelan. Bisa. Terus. Tapi kita belum tahu siapa orang itu. Aku menarik napas panjang. Ayah. Iya. Aku curiga sama Nadine. Ayah langsung menutup map di tangannya. Kamu punya bukti? Belum. Kalau belum ada bukti, jangan menuduh. Aku tahu. Tapi kalau memang ada sesuatu, cari dengan kepala dingin. Aku mengangguk. Ayah benar. Perasaan tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Aku membutuhkan bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Malam itu juga aku memutuskan menemui satu-satunya orang yang mungkin mengetahui sesuatu. Orang yang sejak awal diam-diam mengurus seluruh data kepegawaian perusahaan. Dan aku sama sekali belum menyangka. Apa yang akan kudengar darinya akan mengubah cara pandangku terhadap Arga untuk selamanya. Malam itu hampir seluruh lampu di gedung perusahaan sudah padam. Hanya lantai HR yang masih menyala. Aku berdiri beberapa saat di depan pintu ruangan itu sambil menarik napas panjang. Selama ini aku tidak pernah mencampuri urusan administrasi karyawan. Tapi kali ini, aku merasa tidak punya pilihan lain. Bu Rina, kepala HR yang sudah bekerja sejak perusahaan ini masih kecil, tampak terkejut melihatku. Bu Alina? Belum pulang? Belum, Bu.
Ada yang bisa saya bantu? Aku menutup pintu pelan. Aku ingin bicara soal Arga. Wajah Burina langsung berubah serius. Beliau mempersilakanku duduk. Beberapa detik kami sama-sama diam. Ayah sudah meminta ibu memeriksa latar belakang Arga, kan? Iya. Hasilnya bagaimana? Burina membuka laci meja. Beliau mengeluarkan sebuah map coklat yang jauh lebih tipis daripada yang kubayangkan. Data administrasinya bersih. Aku mengernyit. Maksudnya? Tidak pernah terlibat tindak pidana. Tidak punya catatan pelanggaran. Referensi dari tempat kerja sebelumnya juga baik. Aku semakin bingung. Kalau begitu, kenapa semua orang terlihat ragu padanya? Burina menghela napas pelan. Karena ada satu bagian yang membuat banyak orang salah paham. Beliau membalik beberapa lembar dokumen. Lalu berhenti pada selembar surat pengalaman kerja. Mas Arga sudah bekerja di 6 perusahaan dalam waktu 5 tahun. Aku membaca satu persatu. Petugas gudang, cleaning service, teknisi gedung, kurir, administrasi logistik, petugas kebersihan lagi. Sering sekali pindah. Iya. Kenapa? Burina menggeleng pelan. Itu yang juga membuat kami penasaran. Tapi semua perusahaan memberi penilaian baik. Aku mengangkat kepala. Enggak ada yang menulis alasan sebenarnya. Ada. Apa? Burina menunjuk kalimat yang sama di hampir semua surat. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Semuanya sama. Tidak ada pemecatan. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada masalah disiplin. Aku semakin tidak mengerti. Kalau dia memang pekerja baik, kenapa terus pindah? Burina mengangguk pelan. Itulah pertanyaannya. Saat hendak menutup map, mataku menangkap sebuah dokumen yang terselip di bagian paling belakang. Bukan dokumen perusahaan, melainkan fotokopi surat keterangan dari rumah sakit. Di sana tertulis nama seorang perempuan. Siti Aminah. Status hubungan. Ibu kandung. Diagnosis penyakit ginjal kronis. Aku menatap Burina. Ini ibunya. Sakit. Iya. Sudah cukup lama. Aku menelan ludah. Jadi, sebagian besar gajinya habis untuk biaya cuci darah. Dadaku terasa sesak. Burina melanjutkan dengan suara pelan. Itu sebabnya dia selalu mengambil lembur. Pulang paling akhir. Jarang izin. Dan hampir tidak pernah menggunakan cuti. Aku teringat sesuatu. Beberapa kali aku memang melihat Arga masih bekerja ketika karyawan lain sudah pulang. Kupikir ia hanya rajin. Ternyata, ia sedang berjuang mempertahankan hidup ibunya. Kenapa dia tidak pernah cerita? Tanyaku lirih. Burina tersenyum tipis. Karena tidak semua orang nyaman menceritakan kesulitannya. Dia pernah bilang satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Apa? Saya bekerja untuk mencari nafkah, bukan mencari rasa kasihan. Aku langsung terdiam. Kalimat itu sangat mirip dengan semua sikap yang selama ini kulihat. Ia memang tidak pernah meminta belas kasihan. Sedikit pun. Aku keluar dari ruang HR dengan langkah pelan. Di sepanjang lorong, pikiranku dipenuhi rasa bersalah. Selama ini aku sibuk mencari tahu kenapa Arga menjauhiku. Padahal mungkin setiap hari yang ia pikirkan hanyalah bagaimana ibunya bisa menjalani pengobatan minggu berikutnya. Aku baru menyadari, ada perbedaan besar antara kami. Aku lahir dengan semua kemudahan. Sedangkan Arga harus memperjuangkan hampir setiap hal dalam hidupnya. Namun anehnya, dia tetap menjadi orang yang paling menjaga harga dirinya. Keesokan paginya aku memutuskan pergi ke rumah sakit. Bukan untuk menemui Arga. Aku hanya ingin memastikan apakah semua yang kubaca semalam memang benar. Di bagian administrasi, aku menyebut nama Siti Aminah. Petugas tidak memberikan banyak informasi. Namun dari kejauhan aku melihat seorang perempuan parubaya sedang tersenyum lemah di atas ranjang perawatan. Di sampingnya, ada Arga. Ia sedang menyuapi ibunya bubur dengan sabar. Sesekali ia bercanda hingga perempuan itu tertawa kecil. Tidak ada wajah lelah. Tidak ada keluhan. Padahal aku tahu, mungkin semalaman ia baru saja bekerja. Aku bersembunyi di balik dinding lorong. Tidak ingin mengganggu.
Saat itulah aku mendengar suara ibunya yang lirih. Arga? Iya, Bu. Jangan kerja terlalu keras. Arga tersenyum. Enggak kok. Ibu tahu kamu bohong. Kalau Arga enggak kerja keras, nanti ibu marah. Perempuan itu mengusap pipinya perlahan. Kalau ada perempuan baik yang menyayangimu, jangan ditolak hanya karena keadaan kita. Arga terdiam. Beberapa detik ia hanya menundukkan kepala. Lalu berkata pelan. Aku enggak takut hidup susah, Bu. Aku cuma takut seseorang ikut terluka karena memilih hidup bersamaku. Kalimat itu membuat mataku langsung berkaca-kaca. Dan di saat yang sama, aku akhirnya mengerti. Selama ini Arga tidak pernah menjauh karena merasa aku tidak pantas untuknya. Ia menjauh karena merasa dirinya belum mampu memberiku kehidupan yang layak. Sementara aku masih larut dalam haru, seseorang berdiri beberapa meter di belakangku. Aku benar. Suara itu membuatku menoleh. Nadine. Ia sedang memandang ke arah ruang perawatan dengan senyum yang sulit kuartikan. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kamu terus membela Arga, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu bayangkan." Aku menatap Nadine tanpa berkedip. Apa maksudmu? Ia hanya tersenyum tipis. Semua ini sudah terlalu jauh, Lin. Kamukah yang menjebak Arga? Nadine tertawa pelan. Aku cuma memanfaatkan kesempatan. Belakangan semuanya terbongkar. Nadine bekerja sama dengan kepala administrasi yang diam-diam menjual data proyek perusahaan kepada pesaing. Untuk menghilangkan jejak, mereka menyimpan flash disk itu di loker Arga karena mengira tidak akan ada yang membelanya. Namun rekaman CCTV, catatan akses ruangan, dan pengakuan kepala administrasi akhirnya membuktikan bahwa Arga sama sekali tidak bersalah. Mereka berdua diberhentikan dan diproses secara hukum. Ayah mendatangi Arga secara langsung. Maafkan saya sempat meragukanmu. Arga menundukkan kepala. Bapak hanya menjalankan tanggung jawab. Ayah mengulurkan tangan. Kalau kamu masih bersedia, kembalilah bekerja. Arga menerima uluran tangan itu dengan hormat. Beberapa hari kemudian, aku menemuinya di taman belakang kantor. Aku sudah tahu semuanya. Arga tersenyum tipis. Maaf sudah membuat Mbak ikut repot. Aku bukan repot. Aku hanya tidak ingin kehilangan orang yang pertama kali melihatku sebagai manusia, bukan sebagai anak pemilik perusahaan. Arga terdiam. Aku memang tidak punya harta, ucapnya pelan. Aku menggeleng sambil tersenyum. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli keluargaku. Apa itu? Ketulusan. Untuk pertama kalinya, Arga tidak lagi menjaga jarak. Ia tersenyum, lalu berkata pelan. Kalau begitu, izinkan saya mengenal Alina. Bukan putri pengusaha. Hanya Alina. Aku mengangguk. Hari itu aku sadar, uang memang bisa membeli rumah yang megah, mobil yang mahal, bahkan perusahaan yang besar. Tapi uang tidak pernah bisa membeli hati yang jujur. Dan justru dari seorang petugas kebersihan yang selalu menjaga harga dirinya, aku belajar bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak pernah datang karena harta. Menurut kalian, apakah ketulusan masih lebih berharga daripada kekayaan di zaman sekarang?